Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas 10 besar mobil listrik terlaris di Indonesia pada bulan April 2025. Seperti yang kita tahu, dunia otomotif sedang mengalami pergeseran besar. Mobil listrik bukan lagi sekedar tren, tapi sudah menjadi pilihan utama bagi masyarakat modern. Di Indonesia sendiri, antusiasme terhadap mobil listrik semakin meningkat. Bulan April lalu menjadi bukti bagaimana permintaan terhadap mobil listrik semakin tinggi. Nah, dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat mobil-mobil apa saja yang berhasil mencuri hati masyarakat Indonesia. Yuk, simak terus videonya. Mobil listrik telah menjadi simbol dari masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan teknologi yang terus berkembang, mobil listrik kini menawarkan performa yang tidak kalah dengan mobil konvensional. Di Indonesia, berbagai merek mobil listrik berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen. Dari desain yang futuristik hingga fitur-fitur canggih, mobil listrik kini menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang. Tidak hanya ramah lingkungan, mobil listrik juga menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak orang mulai beralih ke mobil listrik. Dalam video ini, kita akan mengulas berbagai model mobil listrik yang paling laris di Indonesia pada bulan April 2025. Kita akan melihat apa saja keunggulan dari masing-masing model dan mengapa mereka begitu diminati. Jadi, pastikan untuk menonton sampai habis. Di puncak tangga penjualan, kita punya BYD Ceylon 7. Mobil ini mencatat penjualan fantastis, mencapai 1.793 unit di bulan April. Angka ini melonjak tajam dari bulan sebelumnya yang hanya 1.182 unit. Apa yang membuat Ceylon 7 begitu istimewa? Apakah karena desainnya yang futuristik, performanya yang tangguh, atau mungkin karena harganya yang kompetitif? Di posisi kedua, ada BYD M-MUMS. Mobil ini telah menarik perhatian banyak orang sejak pertama kali diluncurkan. MPV listrik ini memang jadi favorit keluarga Indonesia. Dengan desain yang modern dan fitur-fitur yang ramah keluarga, tidak heran jika banyak yang memilihnya sebagai kendaraan sehari-hari. Meskipun penjualannya sedikit turun dari 1.293 unit di bulan Maret menjadi 1.257 unit di bulan April, penurunan ini tidak mengurangi minat konsumen terhadap BYD M6. M-ZEPS tetap menjadi pilihan yang menarik. Banyak faktor yang membuat mobil ini tetap diminati, mulai dari performa yang handal hingga kenyamanan berkendara yang ditawarkannya. Apakah ini karena kabinnya yang luas, fitur-fiturnya yang canggih, atau mungkin karena efisiensi energinya yang tinggi? Kabin yang luas memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpang, terutama saat melakukan perjalanan jauh. Fitur-fitur canggih seperti sistem navigasi terbaru dan konektivitas yang mudah digunakan juga menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, efisiensi energi yang tinggi membuatnya lebih ekonomis dan ramah lingkungan, menjadikannya pilihan yang bijak bagi banyak keluarga. Chery iCar 03, atau dikenal juga sebagai J-NUMS, berhasil naik satu peringkat ke posisi ketiga. Mobil ini terjual sebanyak 910 unit, naik tipis dari bulan sebelumnya. Desainnya yang modern dan harga yang bersaing tampaknya menjadi daya tarik utama iCar 03. Akankah Chery iCar 03 mampu mempertahankan posisinya di bulan-bulan mendatang? Denza Desniman, yang bulan lalu merajai penjualan, harus rela turun ke posisi keempat. Penjualannya anjlok cukup drastis dari 1.587 unit menjadi 811 unit. Faktor apa yang menyebabkan penurunan ini? Apakah karena persaingan yang semakin ketat, atau mungkin ada faktor lain? Wuling Air EV, si mungil yang lincah, terus menunjukkan taringnya. Mobil ini berhasil terjual sebanyak 551 unit, naik dari 471 unit di bulan sebelumnya. Kepraktisan dan harganya yang terjangkau tampaknya menjadi daya tarik utama Air EV, terutama di kota-kota besar. Geely X5 berhasil mengamankan posisi ke-6 dengan penjualan sebanyak 424 unit. Mobil ini menawarkan kombinasi desain yang menarik, performa yang baik, dan harga yang kompetitif. Chapter 7.
Ion Hyptech HD perlahan merangkak naik. Ion Hyptech HD menempati posisi ketujuh dengan penjualan 276 unit. Mobil ini menawarkan teknologi canggih dan desain yang futuristik. Chapter 8. Wuling Bingguo EV masih berjuang di pasar. Wuling Bingguo EV berada di posisi ke-8 dengan penjualan 255 unit. Mobil ini menawarkan kepraktisan dan harga yang terjangkau, namun persaingan yang ketat membuatnya harus berjuang lebih keras. Chapter 9. BYD Seal mencari celah di pasar premium. BYD Seal menempati posisi ke-9 dengan penjualan 183 unit. Mobil ini menyasar segmen premium dengan desain yang elegan dan performa yang tinggi. Chapter 10. Wuling Cloud EV menutup 10 besar. Wuling Cloud EV menutup daftar 10 besar dengan penjualan 156 unit. Mobil ini menawarkan kepraktisan dan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan menarik bagi konsumen yang mencari mobil listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Mobil listrik, masa depan otomotif Indonesia. Mobil listrik bukan hanya sekadar tren, tetapi juga solusi untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan teknologi yang terus berkembang, mobil listrik kini menawarkan performa yang tidak kalah dengan mobil konvensional. Dari segi efisiensi energi hingga emisi yang lebih rendah, mobil listrik menjadi pilihan yang semakin menarik bagi konsumen di Indonesia. Itulah 10 besar mobil listrik terlaris di Indonesia pada bulan April 2025. Setiap model menawarkan keunggulan tersendiri, mulai dari desain yang futuristik hingga fitur-fitur canggih yang memudahkan pengemudi. Tidak hanya itu, beberapa model juga menawarkan jarak tempuh yang lebih jauh dengan sekali pengisian daya, menjadikannya pilihan yang praktis untuk perjalanan sehari-hari. Persaingan di pasar mobil listrik semakin ketat dengan berbagai merek dan model baru bermunculan. Setiap produsen berlomba-lomba untuk menghadirkan inovasi terbaru, baik dari segi teknologi baterai, desain, maupun fitur keselamatan. Hal ini tentu saja memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen, sehingga mereka dapat memilih mobil listrik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang pasti, antusiasme masyarakat terhadap mobil listrik semakin tinggi. Banyak orang yang mulai menyadari manfaat dari penggunaan mobil listrik, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Event test drive dan pameran mobil listrik selalu ramai dikunjungi, menunjukkan minat yang besar dari masyarakat untuk mencoba dan memiliki mobil listrik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk beralih ke era kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga terus mendukung perkembangan industri mobil listrik dengan berbagai insentif dan kebijakan yang mendukung. Dengan infrastruktur yang semakin baik, seperti stasiun pengisian daya yang semakin banyak, transisi ke mobil listrik di Indonesia akan semakin mudah dan cepat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update informasi terbaru lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang informatif dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya mobil listrik. Jangan ragu untuk berbagi video ini dengan teman-teman Anda yang juga tertarik dengan mobil listrik. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akan terus memberikan update terbaru dan informasi menarik lainnya seputar perkembangan mobil listrik di Indonesia dan dunia. Tetap ikuti channel kami untuk tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa!